Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh muslimin, muslimat, shaimin, shaimat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai waktu, umur panjang, dalam keadaan sehat walafiat, menemukan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur sehingga kita dimungkinkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat mulai hidup kita di dunia ini sampai besok. Semoga mendapatkan syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai bulan pendidikan atau Syahrut Tarbiyah. Bapak Ibu semua kaum muslimin rahimakumullah yang kita muliakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan itu artinya pembakaran, itu bahasa. Ramadan artinya pembakaran. Yang dibakar apa? Yang dibakar adalah nafsu kita. Yang dibakar adalah keinginan-keinginan kita. Itu dari kata Ramadan. Kemudian tentunya tidak membahas lebih jauh tentang Ramadan karena kita sudah memasuki dan menjalani puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita fokus kepada bagaimana kita menyebut atau bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa pada bulan Ramadan ini Allah mensyariatkan pada umat Islam untuk berpuasa. Puasa sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk mendidik umat manusia agar menjadi orang yang berkualitas lebih baik. Nah, kualitas lebih baik itu Allah membuat terminologi namanya takwa. Oleh karena itu, kalau Ramadan sebagai madrasah pendidikan, maka puasa itu adalah sebuah metode dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjadikan orang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu mempunyai tujuan. Puasa itu sebagai proses latihan. Puasa itu adalah proses pendidikan untuk menjadikan orang bertakwa. Karena dalam proses berpuasa itu sesungguhnya kita sebagai hamba-Nya Allah itu dilatih untuk pengendalian diri. Itu yang sering kita dengar, pengendalian diri. Mengapa harus puasa? Memang harus puasa untuk mengendalikan diri, pengendalian tentang bagaimana kita makan dan minum, mengendalikan nafsu kita. Kemudian kita hanya pada jam-jam tertentu diperbolehkan. Selainnya puasa. Jadi itu adalah merupakan proses latihan agar kita bisa mengendalikan nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, nafsu yang lainnya,
Kemudian sebaliknya kita bisa mengatur diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik itu terminologinya adalah takwa. Karena apa? Dengan puasa ini kita dididik agar kalau sudah pengendalian diri bagus, kemudian kemampuan mengatur diri itu bagus, itu berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang mempunyai tanda-tanda untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi. Oleh karena itu, Ramadan disebut sebagai bulan pendidikan. Itu tanda pertama adalah adanya proses ibadah yang disebut dengan puasa. Kemudian kenapa kita itu hanya disebut kenapa itu puasa menjadikan orang bertakwa? Terus Allah kenapa tidak memberikan kalau selain puasa itu seperti apa? Tentunya ada pendidikan-pendidikan yang lainnya, tetapi Ramadan ini mempunyai kekhususan, yaitu model pendidikan rohani. Karena Ramadan model pendidikan rohani inilah model pendidikan spiritual, model pendidikan akhlak yang melatih kejujuran, melatih pengendalian diri, maka itu sesungguhnya Ramadan menjadi pondasi dari pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan yang paling mendasar adalah akhlak. Negara-negara yang berhasil menapakkan pendidikan akhlak, masyarakat yang berhasil membentangkan pendidikan akhlak, organisasi yang berhasil membentuk akhlak dari para anggota organisasinya biasanya akan menjadi organisasi yang sukses, organisasi yang luar biasa, negara yang andaikan itu negara adalah negara yang bagus. Oleh karena itu Allah mendidik umat Islam untuk berpuasa dengan tujuan membentuk akhlakul karimah. Jadi kata takwa itu adalah untuk mewakili, indikasikan untuk pembentukan akhlakul karimah. Kemudian ada evidensi kedua bagaimana bahwa Ramadan itu sebagai bulan pendidikan. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia itu diturunkan pada bulan Ramadan. Awal turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Kalau awal turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, itu artinya bahwa konsep pendidikan kita, konsep hidup kita, cara hidup kita harus mengikuti pedoman hidup yaitu Al-Quran. Dan itu diturunkan pada bulan Ramadan, itu artinya kita di bulan Ramadan ini marilah kita memosisikan diri kita untuk menjadi pembelajar yang baik, untuk menjadi pelajar yang baik, untuk menjadi orang yang memberikan keteladanan yang baik. Karena ini adalah bulan turunnya Al-Quran, turunnya spirit pendidikan. Mengapa kita sebut demikian? Kita lihat. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu kan dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan petunjuk maupun membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran turun Ramadan itu menjadi penanda tentang pendidikan? Ayat yang pertama turun yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq
itu adalah spirit luar biasa, motivasi luar biasa, atau pengembangan etos luar biasa bagi umat manusia untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk melaksanakan pendidikan, baik mendidik maupun dididik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kira-kira arti generalnya bahwa bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Oleh karena itu, kalau kita membaca sekilas saja yang tersirat dalam ayat ini, maka bahwa betul-betul umat Islam dimotivasi oleh Allah agar menjadi pembelajar yang baik, bahkan pembelajar seumur hidup. Karena apa? Allah akan membuat proses pembelajaran yang dilakukan secara istiqomah itu hingga manusia menemukan hal-hal malam ya'lam. Jadi kalau orang sudah belajar membaca situasi ayat, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Kauliyah itu ayat-ayat Allah dalam ayat suci itu. Kemudian kauniyah itu ayat-ayat berupa alam semesta, realitas sosial dan realitas alam semesta. Kemudian membacanya itu dengan spirit Bismi rabbikal ladzi khalaq, spirit bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kemudian menggunakan kolam, menggunakan pena. Kalau sekarang ya menggunakan HP, menggunakan komputer, menggunakan internet. Kalau dilakukan terus, manusia akan mendapatkan sesuatu insight. Insight itu sesuatu ilham atau hal-hal yang baru, inovasi. Malam ya'lam gitu. Mari kita sebagai umat Islam membudayakan membaca, membudayakan kritis, membudayakan analitis, eksploratif, berinovasi untuk memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhan. Karena kita belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya umat menjadi berkembang. Begitu. Itu adalah spirit dari Ramadan. Kenapa demikian? Karena surat Al-Alaq itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita bagaimana kita mendidik? Tentu saja kita mendidik harus dengan cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh Allah. Kalau itu kita lihat dari surat pertama sekaligus ayat pertama kedua dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah surat dari Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran, yang artinya menunjukkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pendidik alam semesta. Semua dididik Allah, termasuk umat manusia. Cara mendidiknya bagaimana? Harus menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mulainya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanirrahim. Jadi proses pendidikan itu harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, dengan momen Ramadan ini ada dua hal yang kita jadikan inspirasi. Yang pertama adalah bagaimana Allah mendidik umat manusia dengan cara puasa, yang dengan puasa itu manusia otomatis terbentuk sifat akhlak baiknya, jasmaninya itu juga mendapatkan bonus, di samping Allah memberikan bonus pahala yang luar biasa. Kedua, bagaimana kita mendidik menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, sehingga
Pendidikan kita harus mengikuti model pendidikan yang sudah dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui lisan para rasul, melalui contoh para rasul yang diteruskan oleh para ulama. Apa itu intinya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pendidikan itu harus berbasis cinta. Demikian, semoga kita menjadi umat Islam, menjadi hamba Allah yang bisa meneladani cara-cara mendidik Allah untuk umatnya, sehingga kita menjadi khalifatullah fil ard, dalam arti adalah partner Allah dalam mendidik umat manusia dengan cara dan model yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan manfaat Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.